Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi ajmain. Untuk hari ini kita kuliah umum sesi tanda jawab untuk kasus penyakit hewan yang di lapangan yang akan disampaikan oleh Bapak Dokter Hewan Muhammad Burhan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Dokter, ada pertanyaan di lapangan yang bertanya apa yang dimaksud dengan milk fever dan apa juga obatnya gitu Pak. Ya, terima kasih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummati ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja masalah kasus penyakit milk fever. Jadi milk fever itu kasus penyakit hewan ambruk, tapi terutama pada sapi kebanyakannya. Pada sapi ambruk, sapi perah atau kambing perah itu kejadiannya. Jadi intinya milk fever ini kasus hewan ambruk menjelang atau pasca melahirkan. Pada kasus hewan betina karena melahirkan ya betina. Nah, penyebab daripada milk fever ini adalah karena kadar kalsium rendah di dalam darah. Kenapa kadar kalsium rendah dalam darah? Karena saat bunting contohnya sapi perah gitu, itu kalsiumnya untuk memenuhi kebutuhan daripada janin. Pertumbuhannya janin itu membutuhkan kalsium. Tulang itu dari kalsium. Nah, terus kemudian kenapa pada sapi perah kebanyakannya? Karena dua, satu diambil untuk pertumbuhan janin, yang berikutnya keluar ke air susu. Karena kadar kalsium di dalam susu juga lumayan. Itu kalau nggak salah per 1 liternya itu susu itu mengandung 1 gram Ca kalsium. Nah kalau katakanlah produksi susunya katakanlah untuk sapi perah sehari 20 liter, berarti dia kehilangan 20 gram per hari. Nah, akhirnya terjadi kasus milk fever. Sapi itu ambruk menjelang, kalau untuk sapi berarti kurang lebih umur 9 bulanan atau 8, kemudian atau setelah melahirkan. Nah, gejala klinis dari milk fever itu hewan ambruk, kemudian ada gangguan saraf dan otot pada leher. Biasanya sapi itu menoleh ke kiri atau ke kanan dan susah dibalikkan. Kemudian suhu tubuh menjadi rendah, hipotermal. Biasanya sapi kan normalnya 36, 37, suhu tubuhnya dia sampai rendah menjadi 34, 33 sampai rendah. Kemudian nafsu makan hilang sama sekali total. Sapi ambruk, leher mundur ke belakang, kadang ke kanan atau ke kiri, kemudian nafsu makan hilang total, hipotermal, suhu tubuhnya rendah. Nah, kemudian cara pengobatannya simple, yaitu dengan meningkatkan kadar Ca di dalam darah. Nah, untuk mempercepat yaitu memang secara IV intravena, yaitu pemberian kalsium infus. Contohnya kalau produk ada Calcimax Inject Meyer itu kan konsentrasinya 20%. Nah, kembali lagi kepada kadar Ca dalam darah. Jadi kalau saat normal sapi itu harus di dalam darahnya per 1 liter darah itu harus mengandung 9 mg. Harus mengandung 9 mg Ca. Nah, kalau kondisi katakanlah milk fever dia di bawah 9 mg. Biasanya kalau diukur Ca-nya ke lab gitu, itu dia paling hanya sekitar 5 sampai 6, makanya ambruk. Nah kalau seandainya 7 belum ambruk sebenarnya, 7 belum ambruk. Kemudian kita infus dengan kalsium inject. Nah itu
Nama produknya contohnya Kasimak Inject Mayer. Itu kemudian sebelum kita infuskan itu caranya dihangatkan dulu Kasimak ini. Jadi jangan langsung. Kenapa? Untuk menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu obat. Obat ini kan dingin karena lama lah. Ini kita hangatkan, ditowing istilahnya. Jadi kita ambil panci, kasih air hangat, kemudian ditowing bareng setengah jam sehingga suhu daripada obat ini menjadi agak hangat. Sehingga ketika diinfuskan dia nggak mengakibatkan shock menjadi dingin, memperparah keadaan. Paham ya? Jadi sebelum menyuntikkan Kasimak ini harus ditowing, dihangatkan. Nah, berapa dosisnya? Dosisnya relatif, tapi rata-rata 500 mili. 500 mili. Nah, kalau 100 mili belum berdiri, itu berarti butuh tambah lagi 500 mili lagi atau 250 mili. Tapi rata-rata 500 mili dia udah berdiri. Tapi kalau semakin tinggi berat badannya dan semakin tinggi produksi susunya, biasanya butuhnya lebih daripada 1 botol, lebih daripada 500 mili. Nah, setelah penyuntikan itu nggak lama, kurang lebih sekitar katakanlah 20 menit dia akan berdiri. Karena memang gangguan saraf. Jadi ketika kekurangan Ca dalam darah itu hantaran impuls saraf itu tidak terjadi. Sehingga kan yang menggerakkan otot itu kan saraf. Lah, yang menghantarkan impuls saraf perintah dari otak ke otot itu adalah Ca2+. Nah, makanya lebih mudah sebenarnya penanganan hipokalsemia ini atau McPhepper itu nama lainnya hipokalsemia. Itu ketika diinfus ya dia langsung berdiri karena Ca langsung naik. Nah, terus bagaimana saya nggak bisa infus, suntik aja intramuskuler nggak apa-apa. Kalau seandainya memang tidak bisa, cuman resikonya sedikit iritir, bengkak sedikit. Tapi daripada tidak bisa, disuntik aja. Tapi yang penting 500 mili ini jangan satu tempat dan jangan satu waktu. Contoh kita menentukan dulu 100 mili dulu. 100 mili dibagi 2, 50. Nah, kemudian setelah itu tunggu dulu barang 10 menit. Setelah kembali, anggap aja tadi pantat depan, pantat kanan kiri gantian, leher kanan kiri 100 mili bagi 2. Tunggu lagi 10 menit lagi, suntikkan lagi, sama, nggak masalah. Karena kalau Kasimak plus injek itu termasuk obat aman lah. Nah, tapi kalau seandainya katakanlah terlalu kental bisa diajarkan dengan Aquades. Jadi contoh 25 mili 50 mili Kasimak plus ditambah 50 mili lagi Aquades. 1:1 lebih encer, lebih bagus, lebih cepat. Nah, contoh kalau kita menggunakan Kasimak plus injek itu kan terlalu pekat karena 50%. Itu harus encerkan 2 kali lipat kalau bisa. Jadi 100 contoh 20 mili encerkan menjadi 60 mili. Jadi obat itu lebih encer, lebih cepat absorpsinya. Paham ya? Jadi itu cara penanganan McPhepper. Nah, kemudian sudah disuntik belum berdiri, berarti kurang. Nah, tapi sebelum kita mekan kurang, kita rangsang dulu. Kita gimana? Tarik ekor kita tarik. Kalau kita tarik, kalau memang dia sudah merespon, berdiri biasanya. Karena hanya keringin, istilah semutan, sehingga berdiri. Nah, kalau enggak dengan cara, kalau ada yang caranya kasar, ada disiram pakai air, itu kan kasar. Kalau saya enggak. Jadi kalau ada alat penyetrum sebenarnya, alat setruman kayak setruman nyamuk tahu, kalau bikin seperti itu ujungnya nyamuk itu disetrum, itu nanti dia ngerangsang. Tapi kalau disetrum belum berdiri ya memang berarti belum mencukupi Ca2+. Pakai setruman yang itu penangkap nyamuk itu kan setrum itu untuk ngerangsang, yang kerja biar dia kaget sehingga berdiri. Nah, kalau nggak ada itu lagi, kemudian untuk membantu aliran darah biar lancar menggunakan abu panas itu dibungkus dengan kain, dilapkan ke tulang belakang sama paha yang ketindih. Karena itu kan pada saat ketindih berat badan 400 kilo itu otomatis kan jadi semutan itu terjadi karena dan suplai darah ke jaringan tersebut kurang. Paham ya? Jadi, nah, kemudian suportifnya yang lain adalah pemberian biotonik injek, biotonik ATP yang mengandung ATP untuk energi. Jadi suportifnya itu untuk menunjang atau mensupport fungsi obat Kasimak yang fungsinya kan intinya kan bio ATP itu ATP untuk energi, kemudian ada B1, B6, B12 untuk fungsi saraf. Jadi Kasimak sama bio ATP. Nah, seandainya katakanlah sulit suntikannya nggak apa dicampur Kasimak sama
biotonik ATP itu dicampur jadi satu boleh. Nah, cuman dosisnya kan rendah, paling kan butuhnya cuma 20 mili, 20 mili masukkan aja ke Kasimak yang 500 mili. Jadi otomatis nanti masuk semua. Paham ya? Hampir di situ. Nah, kemudian terus bagaimana pencegahannya? Nah, kalau sudah punya sejarah seperti itu, nanti saat ini bunting berikutnya juga akan terjadi. Terjadi karena memang berarti kan produksi dia tinggi, memang kurang kalsium. Jadi pada saat selama bunting kita memberikan asupan suplemen yang mengandung CA2+ kalsium dan fosfor. Karena CA kalsium sama fosfor harus seimbang 2:1. Kemudian yang mengandung vitamin A, D3. Nah, kenapa vitamin D3 ini fungsinya untuk absorpsi kalsium. Nah, makanya untuk suportif lagi di samping kasih biotonik, sontek dengan vitamin A, ADE. Jadi pengobatan hipokalsemia satu preparat kalsium infus, contoh Kasimak Plus, Kasimak 500 mili atau Kasimak Plus. Nah, kemudian setelah itu biotonik ATP. Nah, setelah itu menggunakan vitamin A, ADE. Cuman kalau Kasimak Plus itu satu botol berbanding dengan setengah botolnya Kasimak 500 mili. Paham? Jadi kalau sapi itu membutuhkan 500 mili Kalsimak, berarti dia butuh 2 botol Kalsimak Plus. Paham? Nah, kalau butuh 2 botol berarti dia butuh 4 botol Kalsimak Plus yang 100 mili. Jadi 100 mili Kalsimak Plus berbanding dengan 250 mili Kalsimak injek yang 20% Meyer. Gitu ya. Nah, kemudian pencegahannya diantaranya dengan pada saat bunting dari awal kita memberikan vitamin mineral, contohnya Primavit atau Nutrifit. Sehari 2 kali diberikannya 2 sendok sekali pemberian. Sapi yang bunting 2 sendok makan Primavit atau Nutrifit pagi dan sore selama bunting. Nah, itu insya Allah tidak akan terjadi hipokalsemia. Nah, nanti untuk pencegahan lagi menjelang kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu sebelum melahirkan kita beli Strong Fit ini untuk mencegah hipokalsemia. Jadi kalau nggak akan ambruk insya Allah itu Strong Fit sesuai dengan dosis. Nah, karena apa? Karena dalam Strong Fit itu mengandung Ca, kalsium, magnesium, kemudian mengandung vitamin B1, B6, B12, mengandung natrium, kalium, jadi termasuk lengkap. Jadi lebih bugar lah kondisi pada sapi itu. Di samping untuk kekuatan juga saat melahirkan, karena saat melahirkan itu kan butuh energi dan fungsi saraf yang bagus. Paham ya? Mungkin itu masalah hipokalsemia. Semoga bermanfaat bagi masyarakat untuk kepentingan penanganan dan pencegahan terjadinya sapi ambruk menjelang atau setelah melahirkan yang kita sebut dengan milk fever atau hipokalsemia. Jika ada kebenaran mohon dari Allah SWT, jika ada kesalahan saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kuliah sesi tanda jawab hari ini sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Burhan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat terutama para peternak. Untuk sekian sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.